Assalamualaikum semuanya. Kondok coklat siapa yang mau langsung aja dibuat ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada 175 ml air, pakai air yang hangat ya. Dan setelah itu di sini aku tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini aku menggunakan 2 sendok makan aja. Gula ini berfungsi untuk makanan si ragi atau biar si raginya aktif ya kak ya. Setelah gulanya masuk, kita langsung aja masukkan ragi ya. Untuk raginya aku pakai ragi kiloan seperti ini. Untuk takarannya aku menggunakan 1 sendok teh seperti ini aja ya. Ini kita aduk sebentar. Setelah itu kita biarkan selama 15 menit kurang lebih ya. Karena di sini aku pengen lihat apakah ragi aku masih aktif atau tidak. Nanti aku bakalan tunjukin tanda-tanda ragi aktif itu seperti apa. Ini salah satu kenapa kue kita tidak berhasil kita bikin ya. Ini salah satu faktor kalau misalnya kuenya itu ada raginya. Jadi pastikan untuk raginya benar-benar aktif dulu baru kita pakai ya. Kita biarkan selama 15 menit dan dia udah berbusa seperti ini tandanya si ragi masih aktif. Kita langsung aja gunakan. Di sini aku siapkan timbangan digital. Timbangan digital ini 20 ribuan ya kak ya. Kalau kakak mau langsung aja cek di deskripsi. Ini aku langsung aja masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku bakalan timbang sebanyak 200 gram aja. Enaknya pakai timbangan ini kita nggak perlu pakai wadah lagi ya. Jadi nggak usah banyak cuci piring. Dan lanjut di sini aku ada coklat. Ini coklat bubuk dan rasanya pahit ya. Jadi nggak ada manis-manisnya. Di sini aku cuma pakai seujung sendok makan atau 1/4 sendok makan seperti ini. Nah ini udah cukup ya. Setelah masuk semuanya, langsung aja kita ambil timbangannya dan kita aduk adonannya. Ini kita aduk sampai dia benar-benar tercampur merata ya. Kita aduk terus ya kak ya. Buat teman-teman yang nanya apakah ini bisa di mixer, bisa banget, tapi pakai yang ulir ya kak ya, bukan yang mixer pengocok telur. Itu bisa banget kak. Langsung aja digunakan mixernya biar lebih cepat dan biar cepat meratanya. Nggak kerasa waktu cepat berlalu, udah merata seperti ini aja dan udah lembut banget. Ini setelah merata seperti ini kita ratakan dulu aja seperti ini ya. Nah setelah rata seperti ini kita langsung aja tutup dia menggunakan kain. Kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam saja. Dan ini kita biarkan dulu, kita pinggirkan dulu. Kita ambil coklat. Aku menggunakan coklat Galeto seperti ini, yang menurut aku cocok banget untuk rasa kondoknya ini ya. Kita langsung aja ambil telenan dan kita potong-potong. Untuk cara motongnya langsung aja kalian lihat di video ini ya. Buat kakak yang pengen rasa coklatnya tuh nggak terlalu pekat, boleh banget di mix dengan keju ya kak ya. Karena kondok yang aku buat ini bakalan rasanya tuh full coklat ya kak ya. Nah makanya kalau kakak sukanya yang ada rasa keju-kejunya, boleh banget di mix. Dan untuk cara potongnya dibikin dadu saja kalau menggunakan keju ya kak ya. Jadi coklatnya dibikin dadu dan kejunya juga dibikin dadu, diselang-selingkan saja. Nah ini udah kepotong kak. Ukurannya seperti ini aja, simple dan mudah banget. Setelah kita potong seperti ini, langsung aja kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Caranya kayak gini aja, langsung aja dipraktekkan ya kak ya, biar kakak bisa bikin kue di rumah dan nggak perlu terus-terusan beli di luar ya. Kondok coklat ini juga cocok banget dijadikan ide bisnis ya. Buat hitungan lengkapnya kalian langsung cek aja di deskripsi di bawah ini. Nanti aku tulisin lengkap di bagian bawah sana. Ingat, hitungan di bawah tuh hanya estimasi saja, bukan hitungan secara full ya, termasuk minyak, gas ataupun tenaga. Itu kakak bisa hitung sendiri. Yang aku hitungin itu cuman modal dasarnya saja ya kak ya. Kita langsung aja sisihkan dulu coklat yang udah kita tusukin dan langsung aja kita ambil tepung panir seperti ini. Kita pakai secukupnya saja. Setelah 1 jam berlalu, kita langsung aja cek adonan kita ya. Kita langsung aja buka. Wow, semengembang ini ya, karena tadi kita udah cek raginya aktif atau tidak. Kalau udah aktif seperti ini, dia bakalan mengembang seperti ini ya. Jadi pastikan raginya aktif dulu. Kita langsung aja masukkan sate coklatnya seperti ini dan kita putar-putar. Dan ini udah selesai ya. Kita rapi-rapikan sedikit biar hasilnya bener-bener cakep. Dan ini udah, kita langsung aja celup atau kita kasih taburan tepung panirnya. Caranya kayak gini aja ya kak ya, gampang banget, simple banget tuh, seperti ini aja. Jadi buat kakak yang pengen ngemil di rumah, bingung-bingung mau bikin apa, cobain deh kondok ini. Gampang banget buahnya dan rasanya bener-bener nyoklat parah. Ini aku ulangin sekali lagi ya kak ya. Ini terlihat gampang banget, tapi ini gampang-gampang susah ya kak ya. Apalagi buat kakak yang belum berpengalaman bikin kue. Langsung aja kakak cobain di rumah. Ini di tahap ini pelan-pelan saja untuk melihatnya, karena memang seperti itu, agak sedikit susah sedikit kalau tidak berpengalaman tangannya.
Untuk caranya tetap sama ya. Setelah kita bentuk-bentuk dan kita langsung aja celupin ke tepung panir seperti ini. Pastikan kalau kita bikin seperti ini panasin minyak dulu ya kak ya. Biar apa? Biar bentuknya tuh nggak berubah kak. Karena biasanya kalau kita taruh di atas piring bentuknya itu nggak bulat dan nggak cakep lagi. Jadi pastikan panasin minyak gorengnya. Setelah panas langsung kita celupkan seperti ini. Langsung kita goreng kak. Dan cara menggorengnya harus diputar-putar karena bagian dalam ini coklat dia gampang meleleh ya kak ya. Jadi pastikan harus diputar-putar untuk cara memasaknya. Seperti ini ya kak ya, dilihat di video ini. Buat kakak yang nanya, bisa nggak sih digoreng dulu separuh atau setengah mateng? Itu boleh banget ya kak ya. Kita goreng setengah mateng dulu. Nanti kalau ada yang mau beli, kalau kita jualan tinggal kita panasin saja biar coklat dalamnya ngeleleh lagi dan lebih enak lagi. Bisa banget ya kak ya. Jadi gitu jawabannya. Ini kita goreng aja menggunakan api besar boleh, menggunakan api kecil boleh. Kita goreng sampai warnanya agak kuning ke keemasan ya kak ya. Dan ini warnanya udah cakep banget dan ada indikasi hampir bocor. Nah kalau udah hampir bocor seperti ini, kita taruh bagian coklat di bagian atas biar minyaknya nggak hitam ya kak ya. Kita langsung aja angkat karena ini udah matengnya pakai banget. Kita langsung aja goreng yang kedua dengan cara yang sama sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Satu resep hasilnya banyak banget kak. Dan cara gorengnya juga cepet banget, nggak butuh waktu lama. Dan ini coklatnya bener-bener lumer parah ya. Jadi buat kakak yang suka coklat, cobain. Karena resepnya simple dan rasanya bener-bener seenak itu. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya kak ya. Untuk tampilan dekatnya seperti ini ya. Udah kelihatan coklatnya. Kita tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib coba ya kak ya, karena rasanya bener-bener seenak dan senyoklat itu. Nih kalau kakak nggak percaya coklatnya, kita langsung aja pencet dan selumer itu ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you di next video. Thank you.